Oh ya, bentar antum lihat. Ke bawah ya, 31 ke bawah. Asyirku anwa'un. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir salah satu ayat di surat An-Nisa, tepatnya ayat yang ke-36. Berdasarkan penjelasan dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimallahu ta'ala, kita sampai pada halaman 31 di paragraf yang terakhir. Beliau katakan, wasyirku anwa'un muta'addidah, dan bentuk-bentuk kemusyrikan itu sangatlah banyak. Wa khisalun mutabayyinah, dan perkara-perkara yang beda-beda. Bentuk kemusyrikan yang paling parah adalah Anda meyakini adanya ketuhanan pada makhluk, dan Anda jadikan bagi si makhluk tersebut syai'an min tasarrufat, ya, satu tindakan, yang tindakan tersebut adalah kekhasan Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika huwa syirkul akbar, inilah syirik akbar. Maka siapa yang meyakini pada makhluk, ada makhluk yang punya kemampuan untuk menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit, atau mengetahui bahasanya makhluk tersebut ya'lamul ghaiba, mengetahui hal yang gaib atau masa depan, menjaga janin yang ada di perut ibunya, dan yujidu atau mewujudkan janin, wa walaysa bimawjudin, padahal dia sebelumnya tidak ada, maka sungguh dia telah menjadikan bagi Allah tandingan dalam uluhiyah, dan orang ini berhak untuk kekal di neraka. Catatan kaki ini diperkuat oleh firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, innahu may yusyrik billah, ya, sungguh siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjumpa Allah, yaitu meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, artinya bebas dari syirik besar dan syirik kecil seluruhnya, maka dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Namun siapa yang berjumpa Allah dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Dikeluarkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wa min dzalika, dan di antara hal tersebut adalah seorang yang meyakini bahasanya fulan taldah limra'atihi, taldah untuk istrinya. Beliau jelaskan makna kalimat ini, bermakna dalam pengertian dia pukul dengan tangannya di punggung istrinya pada saat istrinya tartasilu minal haidhi, ya, mandi setelah haid, kemudian si istri itu hamil di masa suci itu. Maka jika si istri itu hamil, atau jika si wanita itu hamil fi dzalika tuhri, di masa suci tersebut, wajaa, maaf, fulan di sini orang lain, bukan si suami.
Wa min dzalika, maka di antara contohnya adalah seorang berkeyakinan ada lelaki tertentu yang bisa yaldah untuk istrinya. Bima'na dalam pengertian dia pukul dengan tangannya di punggung si perempuan pada saat dia mandi selesai haid, lantas si perempuan itu hamil di waktu itu, di masa suci ketika itu. Maka jika wanita ini hamil di masa suci, wajaat biwaladin, dan datang dan memiliki anak, maka mereka akan menamai anak yang lahir itu sama persis dengan nama lelaki yang mukul punggung tadi. Wara'au, dan mereka masyarakat berkeyakinan annahu walladhi a'tahumul walada, bahasanya si laki-laki itulah yang memberikan anak untuk mereka. Maka di sini penulis menyampaikan sejumlah bentuk-bentuk kemusyrikan yang tersebar dan beliau jumpai di masyarakatnya di Arab Saudi bagian selatan. Maka di antaranya tadi ada orang yang diyakini bisa ngasih anak dengan cara yang tadi disebutkan. Seorang perempuan mandi dari haid, selesai haid mandi, dan pada saat mandi itu dipukul punggungnya. Kemudian dianggap jika perempuan ini hamil, dianggap dia punya anak gara-gara lelaki yang mukul. Kemudian anak yang lahir itu dinamai dengan nama yang mukul. Pemindalika di antara bentuk kemusyrikan adalah meyakini bahasanya fulan, yaitu menjadikan untuk janin lazmah. Catatan kaki 2, dia jadikan di tangan si ibu tamimatan, jimat syirkiyatan, kemudian falayaskutu, maka janin yang ada maka janin tersebut la yaskutu, tidaklah keguguran. Fala yaskutu, maka tidak keguguran. Maka boleh jadi ada perempuan yang punya problem setiap kali hamil keguguran, setiap kali hamil keguguran. Maka ada yang ngasih solusi dengan ngasih jimat di tangan. Dijumpai ada yang memberikan solusi ngasih jimat di tangan, dipakaikan di tangan sehingga janinnya tidak pernah, sehingga janinnya aman, tidak keguguran. Demikian juga ada yang yulawis ala dabah, mengotori atau melumuri adabah, hewan, sehingga hewan tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Maksudnya catatan ketiga, dijadikan pada hewan tadi hijaban minas sihr. Hijab artinya rajah. Rajah yang tentu ini punya kekuatan sihir sehingga tidak dimangsa oleh binatang-binatang buas. Kemudian demikian juga keyakinan bahasanya fulan itu yarmuz minal maradi, memijit minal maradil fulan karena sakit tertentu, fayashfihi, dan dia bisa menyembuhkannya. Catatan kaki 4. Yudaliku maudi'anil jismi, memijat satu bagian dari badan, fayashfi al-marida, maka dia bisa menyembuhkan si sakit. Maka jika idza taqada fil mu'aliji, jika seorang itu berkeyakinan bahasanya si terapis inilah yang menyembuhkan dan bukan Allah, fahada syirkun, maka ini syirik. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimallahu taala. Ila ghairi dzalika, dan yang lainnya minat turuhat, kebatilan, berbagai macam kebatilan, allati ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidaklah menurunkan sultan, yaitu hujjah menunjukkan benarnya hal tersebut.
Itulah berbagai bentuk kemusyrikan, kesyirikan yang tersebar di masyarakat fi jihatina di daerah kami, yaitu Janub Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah, yaitu sisi selatan kerajaan Arab Saudi, di satu provinsi namanya Somitah wa ma haulaha min qura, dan kampung-kampung di sekitarnya. Sebelum datangnya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qara'awi, ini seorang ulama yang punya peran penting untuk mengikis berbagai macam kemusyrikan, kesyirikan di daerah selatan Arab Saudi. Alladzi qada bi idznillah, yang dengan izin Allah, qada ala artinya menghancurkan, menghilangkan. Ala hadil aqaidil fasidah, berbagai macam keyakinan yang tidak benar ini. Ya, beliau Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qara'awi, sedikit tentang beliau di catatan kaki. Beliau dianggap sebagai mujaddid, yaitu mujaddid daerah selatan Arab Saudi. Abdullah bin Muhammad bin Muhammad, tiga-tiganya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Utsman bin Ali bin Muhammad bin Najid Al-Qara'awi. Qara'awi adalah gelar untuk kakeknya karena dia menjual harta miliknya di Unaizah, kemudian duitnya dipakai untuk beli berbagai macam beli properti di daerah Qara'a. Abdul Qara'awi lahir di Unaizah di Najd tanggal 11 Dzulhijjah tahun 1315 Hijriah. Kemudian tiba di daerah, biasanya orang menyebutnya Jizan, dan kalau tulisannya Jazan, di Rabiul Awal tahun 1358 Hijriah, membuka sekolah di daerah Somitah hatta tafara'at anha, sehingga punya banyak cabang di Al-Qura, di berbagai macam kota, kemudian desa bihadil mantiqah, di daerah ini. Kembali ke atas. Demikian juga di antara fenomena kemusyrikan yang beliau ketahui dan beliau jumpai, wa kanu yaquluna, mereka mengatakan ada as-sauda li muridiyah. Apa itu sauda? Sauda adalah satu jenis penyakit yang ada pada atraf. Atraf itu tangan dan kaki. Fi aidi wa arjul, tangan dan kaki. Ini gatal, namun menyebabkan tusilu adima, berdarah, mengalirkan darah. Maka kulit jadi yatajarah, luka. Maka mereka, masyarakat beranggapan bahasanya jika mengalami penyakit semacam ini, mereka perlu mengunjungi satu kubur namanya Muridiyah. Nanti kalau berkunjung ke kubur tersebut, fayashfi, maka akan sembuh. Jadi as-sauda, penyakit sauda, li Muridiyah, itu solusinya adalah ke Muridiyah. Catatan kaki 1, Muridiyah adalah nisbat kepada kubur seorang perempuan. Tufinat, perempuan itu dimakamkan di situ, diyakini bahasanya perempuan ini tashfi, perempuan ini sembuh dari penyakit sauda. Dia dulu hidupnya kena penyakit sauda, kemudian sembuh, kuburnya didatangi dan diyakini bisa menjadi sebab sembuh dari, atau dia bisa menyembuhkan penyakit as-sauda. Kemudian ada lagi penyakit, mereka mengatakan sajarah itu untuk bahril muhib. Sajarah itu kuruh, koreng, ta'ti fil jild, yang dialami oleh kulit, mudawwarah, korengnya melingkar, bentuknya lingkaran. Bahrul muhib itu satu tempat di tepi laut, tepi lautan di negeri Yaman.
dekat dengan daerah Hadidah. Catatan kaki 2, Hadidah adalah salah satu kota di Yaman Utara, As-Sahiliyah di pesisir tepi pantai, dan dia adalah kota paling besar di Yaman nomor 2, berarti setelah Aden berarti. Jaraknya antara Hadidiyah dengan Arab Saudi cuma 245 km. Tidak sampai Yogyakarta, dekat aja. Maka mereka beranggapan bahasanya siapa yang pergi ke tempat ini di laut, daba minhu hadadda'u, maka hilang darinya penyakit tersebut setelah mandi di sana. Mereka juga berkeyakinan baltumah itu penyakitnya Bani Fulan atau maltumah. Maltumah ini kalau di tempat kita stroke ini. Maltumah adalah daun penyakit yang menyebabkan hidung itu perot ke satu sisi, mulut itu perot ke satu sisi, wajah ke sisi yang lainnya. Mulutnya ke sana, wajahnya ke sini. Ini stroke ini kalau. Mereka meyakini bahasanya penyakit ini terjadi pada sekelompok orang. Hakada demikian mereka bagi-bagi takdir Allah yang Allah takdirkan untuk hamba-hambanya. Maka siapa yang beranggapan dengan anggapan ini dan berkeyakinan dengan keyakinan ini, maka dia musyrik billahi syirkan akbar. Ini dia terjerumus dalam syirik akbar. Kemudian contoh bentuk kemusyrikan yang beliau jumpai, anam bahasanya mereka masyarakat yang beliau jumpai meyakini an rajula idza mata auladuhu. Jika seorang itu mati anak-anaknya, seorang laki-laki yang anak-anaknya mati, maka pada istrinya atau anaknya yang paling besar, alladhi yamutu al-auladu ba'dahu, yang anak-anak itu mati setelahnya, ada badannya syu'i, catatan kaki jiniyun, jin. Ini ketempelan jin. Akhirnya sang laki-laki bersama istrinya dan anaknya pergi ke, nggak tahu itu cara bacanya musyawwi atau masyu', namun dijelaskan maksudnya bahwa sahir yang mendatangi tukang sihir musya'wadun bil Yaman, tukang bohong di Yaman. Kemudian sihir ini akan ya'ruku, maknanya dalaka, menggosok. Ya, akan menggosok wajah si istri atau si anak yang paling gede, dan dia pukul pakai manik-manik dari musabbihah, dari biji tasbih al-mas'umah, dari biji tasbihnya. Dia nampaknya si dukun ini pakai punya biji tasbih al-mas'umah yang bikin sial, bikin celaka. Fi jabahatil marid, di
dahinya si pasien dalam anggapannya, maka akan keluarlah seekor burung atau akan terbanglah, akan keluar tayran, ya bukan burung ini ya, hewan yang terbang, yushbihu yang mirip hewan tersebut dengan syazbah. Dijelaskan tentang syazbah sebenarnya. Wayai hasyara itulah serangga alati ta'ti alal masyiyah yang mendatangi hewan ternak semacam unta, sapi dan keledai. Fayas maka dukun ini beranggapan anna dzalika bahasanya serangga yang terbang itulah jin yang bikin mati al-atfal anak-anaknya. Tsumma yaqulu lahum, kemudian si dukun akan berkata kepada rombongan pasien, Itsbahu taisan, sembelihlah kambing atau kabsyan atau domba jantan aswad yang berwarna hitam. Kok sama ya, kan tempat kita juga sukanya ayam hitam, ayam cemani, ini kambing hitam kali ini. Kalau tempat kita kambing hitam itu bikin masalah ya. Ini kambing hitam juga yang dicari ya. Tais itu jantan dan ma'zi dari kambing biasa atau dari kijang. Ini kambing biasa yang jantan atau kabsyan ya, atau domba jantan yang berwarna hitam. Ala sya'ratin bulunya. Wa qasamuhu, lantas mereka membagikannya. Setelah disembelih dibagikan dagingnya. Wa idza hasaltum ala waladin, jika setelah itu punya anak, maka mereka akan namai anaknya dengan syu'i yang artinya tadi jin padahal. Atau anak perempuan maka akan dikasih nama syu'iyah. Kemudian min dzalika di halaman 35 di antara bentuk kemusyrikan yang beliau jumpai, pergi ke dukun wal munajjimin dan ahli nujum untuk mengetahui nama anak yang anak ini akan bahagia dengan nama itu. Nah, nama yang cocok. Ini konsultasi nama. Supaya anda, kata orang Jawa, ndak kabutan jeneng ini ya, supaya bahagia itu kasih nama apa? Atau konsultasi untuk mengetahui malam yang cocok, yatazawwaju fiha al-khatib, seorang pelamar itu nikah di malam tersebut. Wa ya'malu aqdal kiran, itu bukan Quran itu ya, salah itu kalau ada seperti benderanya. Aqdul kiran itu aqdun nikah, nama lain dari akdun nikah itu akdul kiran. Wa ya'malu, dan akan melangsungkan akad nikah di malam tersebut karena dia khawatir nikah di satu malam ternyata adalah malam naas untuknya. Naas itu dari bahasa Arab. Naas di bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Nahsan artinya juga naasan, artinya naas. Kama za'amu, demikian mereka beranggapan. Maka si dukun akan berkata kepadanya, yas'umu itu terkadang artinya berkata. Ini cocoknya berkata. Fa yas'umu lahul kahin, maka dukun atau ahli nujum tersebut akan berkata lahu kepada yang orang yang datang, bahasanya malam ini, malam tanggal sekian-sekian itu naas untukmu. Sedangkan malam ini adalah malam bahagia untukmu. Tasulu auladan, engkau akan dapat banyak anak, istrimu akan diberkahi,
dan kau akan masuk, istrimu akan menemuimu dengan membawa kebaikan, kekayaan dan rezeki dan lain-lain yang merupakan kebohongan, tadjil kebohongan yang dilakukan oleh para dukun untuk orang-orang awam dan orang-orang yang lemah agamanya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang mendatangi dukun bisa diganti dengan silpa yang telepon dukun. Siapa yang ngechat dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lantas percaya dengan apa yang dia katakan berkenaan dengan hal-hal yang gaib, maka dia telah kafir bima dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada di langit dan di bumi yang tahu masa depan, namun hanya Allah yang tahu. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian demikian juga bentuk kesyirikan yang beliau jumpai adalah pergi ke ma'diyah. Ya, ma'diyah adalah musya'wadatun, adalah perempuan tukang bohong yang terkenal, yang bohongi banyak orang dan menyesatkan mereka. Fatas'amu, perempuan ini beranggapan bahasanya dia bisa mengeluarkan dudah minal alami. Dudah artinya cacing atau belatung. Minal alami karena rasa sakit. Atau mengeluarkan asyaukah, duri dari orang yang terkena musibah. Dan itu semua adalah kebohongan dan penyesatan. Wa ma'asbah dzalika, dan yang lainnya yang merupakan sihir dan tipu daya yang ditempuh dan dilakukan oleh perempuan pembohong ini untuk menyesatkan akal sudadzi minan nasi, orang-orang yang sudah polos. Demikian juga di antara bentuk kemusyrikan atau bentuk kesyirikan yang tersebar di masyarakat beliau adalah pergi ke syahahah. Apa itu syahahah? Di catatan kaki, dia adalah seorang perempuan yang memiliki 7 biji kopi. Fayatiha al-wahidu, maka ada orang yang mendatangi perempuan ini dan mengatakan, tukshihi an dhalati mathalan au an ghaibi. Tolong temukanlah barangku yang hilang atau anggota keluargaku yang hilang atau pergi entah kemana. Fatangdur, maka perempuan ini akan melihat 7 biji yang dia miliki. Fataqulu lahu, lantas akan berkata kepada pasiennya, barang hilangmu ada di tempat A. Keluargamu yang kabur dan minggat atau kemudian pergi entah kemana ada di tempat ini dan itu. Dan tentu biji kopi itu ada posisi telungkup, ada posisi terlentang. Ya, biji kopi itu bisa posisi telungkup, bisa posisi terlentang. Maka jika biji kopi tersebut posisinya telungkup,
maka artinya demikian dan demikian. Jika 7 biji tadi kok ternyata membentuk bentuk tertentu, maka maknanya demikian dan demikian. Nah, kembali ke atas. Dia orang-orang beranggapan, orang yang datang tadi beranggapan bahasanya si perempuan ini bisa menunjukkan tempat barang yang hilang atau keadaan keluarganya yang pergi entah kemana dan semacam itu, yang merupakan pengetahuan hal yang gaib yang menjadi kekhususan Allah. Maka siapa yang memberikannya kepada makhluk, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirik akbar. Sehingga jika ini dibawa mati, maka orangnya berhak kekal di neraka jika meninggal dunia dalam keadaan demikian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Jin, Alimul ghaibi, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui hal yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahada, dan Allah tidaklah nampakkan dan Allah tidaklah memberitahukan gaib tersebut kepada siapapun. Sehingga artinya karena tidak diberitahukan pada siapapun, maka maknanya sebagaimana di Al-Mukhtasar fi Tafsir, ya baqa mukhtasan bi ilmihi. Pengetahuan tentang hal yang gaib adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ila man irtada min rasulin, kecuali rasul yang Allah ridai. Maka untuk Rasul tersebut Allah akan perlihatkan kepadanya, beritahukan padanya beberapa hal yang gaib yang Allah kehendaki. Artinya Rasul itu tidak tahu hal yang gaib dengan sendirinya. Rasul itu tahu ini dan itu yang berkenaan dengan masa depan semata-mata karena diberitahu oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fa inna yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir maknanya, dan Allah kirimkan di hadapan para rasul malaikat-malaikat penjaga yang menjaganya, sehingga tidak ada selain rasul yang bisa mengetahui hal tersebut. Dan Allah Ta'ala berfirman, Innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah lah yang mengetahui kapankah kiamat terjadi. Wa yunazzilul ghaitha. Allah lah yang menurunkan hujan. Ghais itu tidak asal hujan. Ghais itu satu jenis hujan. Hujan yang bermanfaat, yang tidak terlalu banyak sehingga bikin banjir, tidak pula terlalu sedikit. Itu disebut ghais. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui ma fil arham, semua hal yang berkenaan dengan rahim. Bukan hanya laki-laki dan perempuannya, namun termasuk juga apakah ini berumur panjang ataukah berumur pendek dan yang lainnya. Dan tidaklah satu jiwa mengetahui apa yang dia lakukan esok hari, dan tidaklah satu jiwa mengetahui di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir. Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha mengetahui. Kata-kata khabir jika digandeng dengan alim, maka khabir artinya zat yang mengetahui bahwa tinil umur, hal-hal yang tersembunyi. Kemudian dalam hadis Ibnu Muntafi, Nabi SAW menyampaikan, Donna rabbuka bi khamsin. Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala dhanna pelit bi khamsin, dalam 5 hal. Kemudian Nabi membacakan ayat di atas, yaitu ayat yang telah disebutkan dari surat Luqman. Maka hadhihi anwa
Ya, wahadil anma, maka bentuk-bentuk kesyirikan di atas seluruhnya mu'atiha, para pelakunya adalah orang yang menyekutukan Allah dengan syirik akbar yang mengharuskan kekal di neraka jika itu dibawa mati dan tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Kemudian di antara bentuk kemusyrikan adalah ayat taqidah, seorang itu meyakini al-budah. Catatan kaki 1, budah adalah sebagaimana keyakinan mereka perempuan yang bisa, ini berarti perempuan tukang sihir, tuhawilu ar-rajula ila aysyaklin hayawanin, bisa kemudian mengubah seseorang kepada bentuk hewan, sehingga mamsukhin, jadilah orang tersebut hewan jadi-jadian. Wa yadhillu ala tilkal halati, kemudian orang tersebut akan tetap dalam kondisi seperti itu madal hayati, sepanjang hidupnya. Wah, ngeri ya. Sawa'un kana dzakaran annaha tumitu tifla, bahasanya Buddha itu bisa membunuh anak baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dia bisa mengeluarkannya dari kubur, kemudian mengubahnya dalam bentuk hewan. Dan keyakinan ini sa'idun tersebar di negeri Yaman dan sebagian negeri-negeri buldanil alam dan berbagai negeri-negeri yang lain. Demikian juga orang yang berkeyakinan ada mungkin al-muridah. Muridah adalah perempuan yang beranggapan bahasanya dia pergi ke dunia orang-orang yang sudah mati dan berjumpa dengan mereka, kemudian mengetahui keadaan mereka, apakah dalam adab ataukah dalam adab kubur ataukah nikmat kubur. Maka sebagian orang kemudian memberikan padanya ju'lan upah untuk turid alaihim ala mautahum, untuk mendatangi keluarga-keluarganya yang telah meninggal dunia. Maka dia akan jadikanlah bagi perempuan tersebut di kepalanya parfum dan bau-bau tertentu, yughlaq alaiha fi baitin, kemudian perempuan ini dimasukkan fi baitin dalam satu kamar, yughlaq kemudian ditutup ila yaumi tsani duha, sampai waktu duha hari yang kedua. Tas si perempuan ini mengatakan bi'anna, bahasanya dia firahlatiha, mengadakan perjalanan, dan dalam perjalanan ini dia berjumpa dengan orang-orang yang ada di alam barzakh dan mengetahui kondisi mereka. Pada hakikatnya perempuan ini bersama setan. Setanlah yang yaqubunaha atau setelah yang menaikinya, memanfaatkannya dan mengkabarkan padanya berbagai perkara, lantas banyak orang mengira kalau itu benar apa adanya. Maka siapa yang meyakini keyakinan ini, maka dia musyrik, menyekutukan Allah syirik yang paling besar, yang tidak akan Allah ampuni jika dibawa mati, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan yang dibawa mati, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang duna dzalika, kelasnya di bawah kemusyrikan, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan kemusyrikan inilah yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka dan haram mendapatkan surga, sebagaimana firman Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Isa putra Maryam, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, dan tempat tinggalnya adalah neraka, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Halaman 38.
Wasyirku dan kemusyrikan adalah dosa paling besar ala itlaq tanpa ada pengecualian yang Allah didurhakai dengannya. Maka dalam hadis yang sabaqa dzikruhu telah disebutkan dari Ibnu Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi katakan, kau jadikan bagi Allah tandingan padahal Allah lah yang menciptakanmu. Kemudian apa? Engkau bunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Kemudian lantas apa? Kemudian Nabi katakan, kau berzina dengan istri tetanggamu. Maka lihat, Allah dahulukan, maka Nabi dahulukan kemusyrikan daripada membunuh anak. Padahal membunuh anak itu min a'dhamil jaraimi, termasuk kejahatan yang paling besar. Fuhsyan, keji, wa nukuran dan mungkar. Karena dia menghilangkan jiwa seorang muslim. Dan Allah Ta'ala mengatakan siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, maka balasannya adalah neraka. Dia tinggal lama di dalam neraka. Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan baginya siksaan yang besar. Dan membunuh anak berarti zalim terhadap makhluk yang lemah, karena masih anak-anak. Di hadis qudsi disebutkan, sangat besar marahku kepada orang yang zalim, kepada orang yang tidak punya penolong selainku. Dikeluarkan oleh At-Tabarani dari Ali, dinilai dhaif oleh Al-Albani. Hadis qudsi, kalau penjelasan Syaikh Al-Utsaimin yang jadi diksi yang dipilih oleh mayoritas para ulama terdahulu adalah hadis ilahi. Dan membunuh anak berarti memutus kekerabatan, dan Allah Ta'ala mengatakan di surat Muhammad, fahal asaitum, maka apakah boleh jadi kalian jika kalian berpaling, kalian akan merusak di muka bumi dan kalian akan memutus hubungan kerabat kalian. Ini maksud berpaling di Al-Mukhtasar fi Tafsir, berpaling dari iman kepada Allah dan taat kepada Allah. Yang dimaksud merusak di muka bumi dengan kekafiran dan maksiat, memotong ikatan atau memutus hubungan kekerabatan, sebagaimana keadaan kalian di masa jahiliyah. Demikian juga membunuh anak karena takut anak itu ikut makan, ini adalah bentuk putus asa dari kasih sayang Allah dan bentuk buruk sangka kepada Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, qal wa may yaqnatu min rahmatillah rahmati rabbih, tidaklah ada orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Meskipun membunuh anak itu adalah satu hal yang sangat mungkar dan mengerikan, terkumpul padanya 4 kejahatan yang tadi telah disebutkan, yaitu kejahatan menghilangkan nyawa, zalim kepada makhluk yang lemah, memutus kekerabatan, kemudian yang keempat, buruk sangka kepada Allah. Meskipun demikian, levelnya nomor 2 setelah menyekutukan Allah. Dan level yang ketiga setelah itu adalah zina dengan istri tetangga. Ada faedah menarik dikutip di catatan kaki. Fa'adamu perkataan Ibnul Qayyim di Ad-Da' wa Dawa, jenis kemusyrikan yang paling keterlaluan adalah menjadikan bagi Allah tandingan. Dan pembunuhan yang paling jelek adalah membunuh anak sendiri, khawatir bersekutu dalam makanan dan minuman orang tuanya. Dan bentuk zina yang paling jelek adalah berzina dengan istri tetangga. Karena dampak jelek zina itu berlipat-lipat, dengan berlipat-lipatnya hak orang yang dilanggar. Ma'untuhika ma'intahakahu min haqqin, hak orang yang dia nodai dan dia langgar.
Kemudian wazina, dan zina adalah kejahatan yang besar, fahisyatun kubra, perbuatan keji level yang paling besar. Karena dia adalah merobek dan merusak sunatullah, ketentuan Allah di fil kaun, di jagat raya ini dan di dunia manusia. Itulah ketentuan Allah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam firman Allah Ta'ala, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu ibu dan bapak. Ini min babil ghalib. Allah ciptakan manusia dari dzakarin wa unsa, ini adalah umumnya. Karena ada manusia-manusia yang lahir tanpa bapak seperti Isa, atau kemudian terlahir tanpa bapak dan ibu, tanpa yang tanpa bapak adalah Isa, tanpa ibu itu Hawa, tanpa ibu itu Hawa tidak punya ibu, atau tanpa bapak dan ibu ini Adam. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan syu'uban wa qabaila. Kalau di tafsir Jalalain, syu'ub itu lebih besar daripada qabilah. Karena sya'ab dan qabilah ini nama level-level nasab. Sya'ab itu lebih tinggi daripada kabilah. Sehingga ini dari tafsir Jalalain itu mungkin ini yang terkenal di tempat kita, suku-suku dan bangsa-bangsa. Syu'ub diartikan suku, kemudian syu'ubnya diartikan bangsa. Kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir, coba kita lihat. Ini 13. Ya. Cuma wasayarnakum ba'da dzalika syu'uban katsiratan wa qabaila muntashiratan. Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, bukan sekalian saling berbangga dan bersombong karena suku dan bangsa. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dialah Allah yang menciptakan dari air, yaitu air mani, basyaran manusia. Faja'alahu, lantas Allah jadikan manusia itu nasaban, punya nasab, wasihran, dan menikah. Al-Furqan ayat 54. Maknanya dialah Allah yang menciptakan dari air mani laki-laki dan perempuan, basyaran manusia, dan zat yang menciptakan manusia itu menciptakan hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kemudian walaikun nasu su'uban wa qabaila, dan manusia itu tidaklah terbagi menjadi bangsa dan suku. Afkhad, afkhad itu bawahnya kabilah. Usaran, jamak dari usrah, kecuali jika mereka berketurunan melalui jalan dan jalur nikah yang sah. Adapun zina, maka dia menyebarkan kekacauan. Takayufun, adaptasi dengan karakter hewan yang berjalan ala ghairi nizam, tanpa keteraturan. Yang nikah lelakinya dan perempuannya, jantannya dan betinanya, dan berketurunan tanpa jalan yang digariskan bagi manusia. Dan zina di samping itu adalah kejahatan kepada anak, alladzi yusbih, yang jadilah anak ini terlantar nasabnya. Dia tidak punya ailun ya'uluhu, keluarga yang menjaminnya.
Maka karena bapak biologis tidak punya kewajiban untuk menafkahi. Wala qabilatun tuwihi, dan tidak punya kabilah, marga atau keluarga besar yang melindunginya. Wala abun yakumu alaihi, tidak punya bapak yang bertanggung jawab padanya. Ya, karena bapak zina itu tidak punya kewajiban menafkahi. Wa yudafi'u anhu, dan membelanya. Wa ma'adzalika, ya, di samping itu maka zina dengan istri tetangga asyaddu, itu lebih jelek dibandingkan zina secara umum, bi asrati at'ab, ya, puluhan kali lipat, sebagaimana terdapat dalam hadis, sungguh jika salah satu kalian berzina dengan 10 perempuan yang bukan siapa-siapanya, lebih baik daripada berzina dengan istri tetangganya. Wa ma hadza, meskipun demikian zina dengan istri tetangga itu level dosanya nomor 3 setelah kemusyrikan. Jika demikian, maka apakah boleh bagi siapapun untuk meremehkan dosa kemusyrikan ba'da hadza, setelah mengetahui realita ini? Maka sungguh tidaklah meremehkan masalah syirik kecuali orang yang hina di sisi Allah, dan dia akan mendapatkan kehinaan pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah menyebutkan 3 dosa besar ini, dan orang-orang yang tidak beribadah bersama Allah dengan beribadah pada sesembahan yang lain, ini dosa kemusyrikan, tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, dosa pembunuhan, wala yaznun, tidak berzina. Siapa yang melakukan hal tersebut, yalqa athama, dia menjumpai banyak dosa, dilipat gandakan untuknya adab pada hari kiamat, dan dia tinggal lama dalam adab tersebut, muhana, dalam keadaan hina. Athama itu kalau di Al-Mukhtasar di tafsir, Al-Mukhtasar tafsir disampaikan yalqa yaumal qiyamah uqubatan martakabahu minal itsmi. Hukuman karena dosa yang dia lakukan. Ya, dosa berarti. Atau dampak dosa. Sebelum kita lanjutkan, ada catatan kaki yang insya Allah bagus jika kita baca halaman 39, catatan kaki 2, perkataan Ibnul Qayyim. Walimakana, dikarenakan dampak buruk zina adalah min a'zamil mafasid, termasuk dampak buruk yang paling jelek. Karena zina itu bertolak belakang dengan keteraturan dunia dalam terjaganya nasab, terlindungnya kemaluan, terjaganya kehormatan, watawaqima, dan menjaga diri dari mayuqi, apa yang menjerumuskan a'dhamal adawah, permusuhan yang paling besar dan kebencian yang paling besar di antara manusia. Jaga diri dari hal yang menyebabkan permusuhan dan kebencian yang paling besar di antara manusia. Apa itu? Min ifsadi kullin minhu imra'atan sahibihi. Masing-masing ifsad istri kawannya. Ifsad itu kalau ifsad untuk istri orang lain itu maknanya semula rukun dengan suaminya, kemudian
jadi tengkar ribut dengan suami. Semula cinta jadi tidak cinta sama suaminya. Maka kehadiran orang yang ketiga yang melakukan ifsad terhadap istri orang lain, ini adalah faktor besar untuk terjadinya kebencian dan permusuhan. Maka seorang suami tentu akan marah sekali ketika tahu ada lelaki yang menggoda istrinya. Dia akan punya kebencian luar biasa, yang bisa jadi karena kebencian tersebut sampai dia akan bunuh lelaki itu. Kenapa? Karena lelaki ini ifsad, merusak hubungan dia dengan istrinya. Istrinya yang dulu penurut, yang dulu kemudian taat, cinta sama suaminya, jadi berubah. Gara-gara apa? Lelaki ini. Maka ini adalah a'dhamil ini adalah faktor yuqi' yang menyebabkan terjadinya a'dhamal adawah wal baghdha. Kebencian dan permusuhan yang paling besar. Atau merusak anak perempuan orang lain, saudari perempuan atau ibunya. Wa fi dzalika, dalam perbuatan zina itu terdapat kharabul alam, merobohkan jagat raya. Karena tali mafsadatul qatl. Maka posisinya adalah tali setelah dampak buruk pembunuhan, ya, dalam masalah dosa besarnya, dalam masalah besarnya dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan zina biha dengan pembunuhan dalam kitabnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, la a'lamu ba'da qatli nafsi syai'an a'dhama minaz zina. Aku tidak mengetahui setelah dosa membunuh satu dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Nah, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan. Ustaz, apa hukumnya mendatangi saudara atau silaturahmi yang kebetulan pekerjaannya dukun? Ya, hukum mendatangi saudara atau kerabat yang profesinya dukun. Ya, maka jika tujuannya adalah berkunjung, tentu beda dengan tujuannya konsultasi. Hadis yang tadi kita bahas di pelajaran itu adalah hadis tentang mendatangi dukun untuk konsultasi dan percaya perkataannya tentang masa depan. Adapun datang ke rumah dukun karena dia saudara, karena dia paman, ya ada perlu, ya, maka tidak masuk dalam hadis. Nah, selanjutnya Ustaz, di kampung Ana ada seorang laki-laki yang mana masyarakat di kampung Ana jika barang mereka hilang seperti perhiasan, HP, uang, mereka memandangi laki-laki tersebut untuk meminta meramal barang mereka yang hilang. Status dukunnya apa Ustaz? Dan status yang mendatangi dukun. Ya, tentang pertanyaan tentang dukun yang menebak barang-barang hilang, maka tadi telah kita singgung, ya, dukun barang hilang yang ada di masyarakat bagian selatan Arab Saudi, pakai perantaraan biji kopi, 7 buah biji kopinya. Nanti bisa nebak-nebak barang hilang itu ini dan itu. Ya, maka ini dukun, ya, dan mempercayainya satu hal yang terlarang di antara bentuk kemusyrikan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Apakah boleh jika seorang menampakkan sebagian amal perbuatannya yang mulia, salah satu tujuannya agar diikuti oleh orang lain? Ya, hukum tentang menampakkan memperlihatkan amal soleh supaya dengan niat yang mulia agar memotivasi yang lain, jawabannya boleh jika memang posisi dia bisa memotivasi orang lain karena dia adalah orang yang terhormat atau orang yang mulia, orang yang jadi panutan gitu. Maka bisa demikian. Namun jika dia bukanlah orang yang terpandang, jadi panutan, maka enggak ngefek dia mau menampakkan ataukah menyembunyikan. Sehingga bahkan kalau dia nampakkan malah orang cenderung berpandangan negatif. Ya, maka jika dia adalah orang yang jadi panutan, dilihat oleh banyak orang, dijadikan acuan oleh banyak orang, maka boleh pasang niat menampakkan amal, boleh menampakkan amal, memperlihatkan amal dengan pasang niat supaya diikuti oleh banyak orang. Satu lagi, ini terkait dengan donasi. Ya, demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.